dicabut punya pasti pertumbuhan darah di sini. Saya tidak mau, Bu saya. Apa sedikit-sedikit ada kita punya kesalahan dilapor sama Polda, dilapor sama Polres, apa semua. Sebenarnya kita melaporkan bukan karena mereka protes terhadap kita. Memang ada kasus-kasus yang memang harus kita laporkan ke polisi karena ini terkait dengan indikasi kriminal. Kami merujuk pada rencana tata ruang wilayah yang kami ajukan. Dalam tata ruang tersebut kami tidak masukkan ruang tambang. Semua izin usaha pertama akan dicabut, namun faktanya itu tidak pernah dilakukan. Aktivitas tambang milik PT Gema Kreasi Perdana atau PT GKP yang merupakan anak perusahaan dari Harita Group menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat Konawe Kepulauan Wawoni, Sulawesi Tenggara. Mayoritas masyarakat keberatan dan menolak adanya aktivitas tambang dengan melakukan aksi unjuk rasa. Tambang juga dianggap masyarakat bisa merusak lingkungan mereka dan juga berpotensi menghilangkan mata pencaharian dari hasil berkebun puluhan tahun yang sudah mereka jalani. Perusahaan juga dianggap telah menyerobot lahan warga dengan melakukan aksi pembukaan jalan secara diam-diam karena dilakukan pada tengah malam di saat masyarakat sedang tidur beristirahat. Seperti apa ricuh antara penambang dan juga masyarakat Kepulauan Wawoni dan bagaimana posisi pemerintah mengenai hal ini? Saksikan fakta pada episode kali ini bersama saya Bagas Manisang. Pemirsa, saat ini saya sudah menuju ke pelabuhan penyeberangan Kota Kendari. Kita akan menuju ke Pulau Wawoni. Penyeberangan ini kurang lebih 2-3 jam. Ikuti saya. Saya sudah sampai di Desa Nambojaya, masih di Konawe Kepulauan. Nah, kita masih 15 menit lagi sampai ke desa yang kami tuju. Di sini akses jalannya tadi mesti kita bantu lagi untuk kemudian dipasangkan lagi karena ternyata walaupun ini sudah menjadi daerah pemekaran sejak tahun 2013, tapi belum semua akses jalan itu teraspal dengan baik ataupun bisa dilalui. Ya, saya sudah sampai di Desa Roko-Roko, salah satu desa yang dinilai terdampak dari proyek penambangan PT Gema Kreasi Perdana. Seperti apa yang dirasakan oleh Desa Roko-Roko? Kita akan tanyakan kepada para warga dan juga beberapa orang yang atau warga yang sudah terlibat dalam perselisihan dengan perusahaan dan menjadi tersangka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya sudah sama Bang Jasmin ya, Ini ada Pak Romli ya, Pak Romli, Ibu Ratna ya, Ibu Ratna dan Bang Mando ya. Oke. Saya mau tanya ke Bu Ratna dulu, boleh saya bergeser sih sebentar ya. Bu Ratna, ini sudah berapa lama Bu tinggal di Roko-Roko? Sudah sejak dari nenek moyang saya. Wah, sudah puluhan tahun Bu ya? Sudah ratusan tahun.
yang dirasakan oleh Ibu sebagai warga asli Desa Roko-Roko di sini dengan adanya penambangan seperti apa, Bu? Kita sangat, pokoknya kita sangat resah adanya tambang ini. Mana lagi kita punya kita punya lahan semua terganggu oleh karena saya punya kebun di sebelah sana. Saya tidak bisa lagi menjangkau karena jalannya tambang ini kita dihalangi-halangi. Di mana Ibu kebunnya? Sebelah sana. Berapa luas? Kita dari warisan orang tua saya mungkin ada sekitar 2 hektar lebih. Ya, saya baru lagi saya punya sendiri. Di situ mungkin ada sekitar mungkin 1 hektar lebih. Jadi banyak saya punya lokasi, Bu. Apakah ada sertifikat misalnya? Tidak ada sertifikat. Ibu nggak ada sertifikat? Tidak sertifikat, tapi pajak PBB yang selalu saya membayar. Jadi nggak ada segel, nggak ada sertifikat, tapi pajak PBB? Selalu saya membayar. Sekarang itu saya punya pajak PBB ada. Tiap tahun saya tidak pernah bon. Saya tidak pernah bon melawan sama pemerintah, tidak pernah. Walaupun nggak ada sertifikat? Iya, walaupun tidak ada sertifikat, tapi bukan kesalahan dari kita, kesalahan dari pemerintah. Seandainya diturunkan itu, pengukuran kita akan mau mengukur, tapi tidak ada, sampai ini hari belum ada. Oh ini ya, Bu ya? Ini punya Ibu ya? Iya, bukti. Oke, ini yang Ibu bilang sudah puluhan tahun dibayarkan, plus bayar punya orang tua juga. Iya. Karena tanah tadi 2 hektar lebih. Boleh kita lihat, mungkin ditaruh aja Bu di belakang. Ini bukti-bukti dari keluarga Ibu Ratna ya, bahwa ada bayar PBB setiap tahunnya. Memang ini nggak semuanya Ibu ya, tapi ini yang sudah cukup banyak dikumpulkan oleh Bu Ratna. Walaupun tidak ada sertifikat tanah karena memang ini di kepulauan belum ada proses pengukuran tanah, belum ada proses pengesahan tanah, kemudian namun paling tidak ini jadi bukti bahwa ada tanggung jawab Ibu sebagai pemilik lahan untuk membayar pajak kepada negara. Ibu harapannya apa yang bisa disampaikan? Karena kan kita belum tahu nih Bu, apakah penambangan akan diteruskan atau tidak. Dengan penolakan yang mungkin bukan hanya Ibu Ratna saja, mungkin hampir semuanya gitu mungkin. Kita punya pengharapan Bu, harus dicabut EYUP-nya Bu. Karena kita ini, kapan tidak dicabut ini Bu, pasti akan menentukan. Satu Ambon 2 ini Bu, saya kasih tahu ini Bu, kita tidak mau Bu, kita tidak mau. Yang penting harus dicabut EYUP-nya. Kapan tidak ada ini Bu, kalau tidak dicabut EYUP-nya pasti ada kan pertumbuhan darah di sini. Saya tidak mau Bu saya. Karena adanya saya punya pajak PBB ini, alasan bagaimana lagi kita. Sedangkan kita ini, sedikit-sedikit ada kita punya kesalahan, dilapor sama Polda, dilapor sama Polres, apa semua. Pokoknya kita ini tidak ada. Sampai dikasih tahu kita menghalangi jalannya tambang. Di mana Bu kita pernah menghalangi tambang? Tidak ada, jalannya kita mau menghalangi jalannya tambang, tidak ada, kita tidak pernah. Seandainya Bu itu hutan rimba tidak ada tanamannya, baru kita pergi menghalangi. Memang masyarakat di sini kita bersalah, tapi ini kita pertahankan kita punya tanaman Bu. Bagaimanakah? Lebih baik Bu sekalian kamu orang ambil saja itu moriang baru dibunuh kita satu kali di sini supaya aman, supaya bisa masuk ini tambang. Sekalipun kita dibunuh, diapakan semua dicincang-cincang kita tetap bertahan. Kita bertahan karena demi kita punya penghidupan Bu. Di mana kita mau uang itu hanya sesaat. Jelas ibu saya sudah tua. Saya seorang janda. Jelas kalau habis saya punya tanaman saya akan mencuri. Mau repotkan juga ibu itu petugas. Tetap kita bertahan. Sekalipun kita mati di sini. Iya, kita ini menunggu saja ajal. Menunggu saja ajal. Kapan waktunya? Iya, menunggu saja ajal. Nah, kita sudah dengar dari Ibu Ratna ini dengan segala bukti yang sudah dibeberkan oleh Ibu Ratna, saya harus juga tanya bagaimana sebenarnya. Tadi kan Ibu juga bilang di sini sampai ada perselisihan dan perseteruan. Yang paling merasakan di sini mungkin ada Bang Yasmin di sini ya. Jadi Bang Yasmin ini juga sekarang statusnya menjadi tersangka ya atas tuduhan penyanderaan karyawan PT GKP. Penyanderaan. Nah, kita mau tahu sebenarnya kejadiannya seperti apa. Kita akan ikut Bang Yasmin dan juga Bang Mando. Boleh ikut? Siap. Kita akan naik apa nih Bang? Naik motor. Oke, baik. Saya akan menuju ke tempat kejadian ya, di mana ada penyekapan di sana atau dugaan penyekapan dilakukan oleh warga dengan terakumulasi dugaan penyerbuatan lahan terlebih dahulu sebelumnya.
Kita sudah sampai di TKP ya Bang Mando ya. Ini ada dugaan penyekapan dilakukan oleh Bang Jasmin, tapi sebelumnya ada dugaan penyerobotan lahan dari milik atau kebun milik warga. Kalau bisa dilihat, kita akan lihat arah sini. Ini emang ada beberapa yang sudah ditumbangkan ya pohonnya ya. Ini pakai alat apa Bang Mando? Eskavator ya. Pakai alat eskavator yang kemudian menyebabkan beberapa dari pohon kebun milik warga ini jadi tumbang gitu. Nah, ini kita mau tanya dulu ke Bang Mando dan juga Bang Jasmin ya. Boleh sebelah sini dulu Bang. Oke. Bang Jasmin sambil jalan ya. Jadi pada saat itu Bang Mando di sini. Oke. Pada saat itu setelah mendengar, akhirnya Bang Jasmin dengan siapa dan melakukan apa? Kami hanya tidak ada melakukan, bahwa hanya menyaksikan di tempat kejadian bahwa pihak perusahaan ini telah melakukan penerobosan warga bersama warga. Penyerobotan lahan maksudnya? Iya, penyerobotan lahan Ya. yang bernama, maksudnya yang punya lahan Pak Amin. Oke. Dan menyaksikan untuk masyarakat. Oke. Lalu kemudian apa yang dilakukan Bang Jasmin sampai Bang Jasmin dituduh melakukan dugaan penyekapan terhadap pekerja dari PT GKP? Kejadian penyekapan itu kan kurang lebih memang ada ada. Jadi kejadiannya itu berkisar jam 9:30 kurang lebih. Oke. Tapi kan kita dengar katanya Bang Jasmin dikriminalisasi nih. Sebenarnya apa yang dirasakan kriminalisasi itu sehingga penyekapan itu misalnya tanda kutip bisa dibenarkan misalnya. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya dijadikan tersangka karena saya apalagi melakukan pengikatan bersama pengikatan bersama ini karyawan PT GKP ini. Tapi ada warga banyak di situ sekitar. Ada bersama warga. Itu gunanya untuk apa? Kenapa diikat? Supaya karena ini pihak perusahaan ini telah melakukan penyerobotan lahan, permintaan kami alat turun, maka yang 10 orang yang disandra ini akan dibebaskan. Cuman pihak perusahaan, direktur perusahaan ini dia ngotot untuk tidak mau kasih turun alatnya ini. Makanya tidak mau stop maksudnya? Tidak mau dikasih turun. Oke. Permintaan masyarakat kan alat turun, masyarakat yang ditahan ini akan dibebaskan. Cuman direktur perusahaan ini dia ngotot untuk tidak mau kasih turun alatnya ini, alat berat itu. Akhirnya terjadilah gesekan itu ya? Iya, terjadi gesekan itu. Sampai malam. Sampai malam? Kurang lebih jam 7 malam. Oke. Kejadian. Penyekapan tuh apa disertai ada pemukulan tidak? Saya tidak melihat kejadian itu karena saya juga waktu kejadian itu agak terlambat naiknya di tempat lokasi. Ya, tapi semua aman, kembali terlepas dari penyekapan, tidak ada yang terluka dan lain-lain? Tidak ada. Oke. Masih dalam proses ya, Bang Jasmin ya. Kita mudah-mudahan prosesnya adil untuk Bang Jasmin juga, untuk semua pihak juga. Oke, kita mau lihat juga nih Bang Jasmin karena memang ini juga penting awal mulai dari reaksi para warga kan penyerobotan lahan ini kan, dugaan penyerobotan lahan. Kita mau lihat dari mana nih Bang? Kelihatan Bang Mando dari atas ya. Oke.